jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Revi Primianti Marmagati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan dengan NIM 922341284. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata dengan materi komponen produk wisata. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk kebaikan berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Masih semangat? Semangat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai komponen produk wisata. Tapi sebelumnya Ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Hari ini hadir semua? Hadir semua ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM-nya berdoa, memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, sebenarnya ini pembelajaran komponen produk wisata di minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan ya. Sekarang kita akan mengingat aja pembelajarannya. Nah, tujuan dari pembelajaran komponen produk wisata itu yang pertama, supaya peserta didik itu mampu mengidentifikasi produk pariwisata, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis komponen produk wisata. Nah, kalian kan minggu kemarin sudah belajar, sekarang Ibu coba pengen bertanya. Kira-kira ketika kalian nanti mau menghitung paket wisata, produk wisata apa aja atau komponen produk wisata apa aja yang dibutuhkan untuk menghitung paket wisata? Siapa yang mau menjawab? Ya, Saskia? Harus tahu harga transportasinya. Ya, betul. Yang pertama itu harus tahu harga transportasinya. Ada lagi? Yang lain? Ya, Tasya? Harus tahu menu makanannya apa. Ya, harus tahu menu makanannya. Jadi ketika kita mau pergi tur, kita tuh harus tahu transportasi apa yang harus digunakan. Jadi disesuaikan dengan jumlah pesertanya gitu ya. Jangan pesertanya cuma 18 orang, tapi kalian pesennya yang big bus, itu gak boleh. Ya, itu salah. Nanti malah harganya malah membengkak di transportasi. Terus kedua, kalian juga harus tahu makanannya itu harus makan apa aja yang mau kita gunakan gitu ya. Jadi disesuaikan harganya. Terus apa lagi? Ya. Tahu harga makannya berapa? Nah, ya harus tahu harga makannya. Jadi jangan cuma menu makanannya aja yang ditentukan, tapi harganya pun kalian harus tahu. Ada lagi selain itu? Kira-kira selain transportasi makan ya? Harus tahu tempat wisata apa. Nah, harus tahu kalian itu mau mendatangi tempat wisata apa aja gitu ya. Itu harus penting karena tujuan dari kita jalan-jalan buat apa? Bersenang-senang. Jadi udah pasti kita harus mengunjungi tempat wisata. Apalagi selain harus tahu ya? Harus tahu harga paket wisatanya. Harga paket wisatanya, yaitu udah pasti kan karena dijual itu kan paket wisata harganya berapa gitu ya. Tapi yang Ibu tanyakan, ketika kita membuat paket wisata sebelumnya harus menentukan apa dulu? Nah, apa? Kita mau nginep di hotel apa dan harus tahu harganya berapa. Nah, kalau misalkan kita mau nginep, berarti kita harus tahu kita nginepnya di hotel apa dan kemudian harganya berapa. Setelah kalian tahu semua rincian dari mulai harga transportasinya per hari berapa, makannya makan apa aja menunya dan harganya berapa, terus tempat wisatanya kemana aja dan harga tiket masuknya berapa, terus akomodasinya juga kalian udah tahu mau nginep di hotel mana dan harganya berapa. Nah, kalian tinggal menghitung. Itu yang disebut dengan komponen produk wisata. Itu salah satunya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, udah cukup ya. Oke, tadi kita udah mengingat ya dengan stimulus pertanyaan. Sekarang Ibu mau ngingat materi minggu kemarin. Singkat aja ya, nggak akan lama-lama. Jadi yang pertama itu pengertian produk pariwisata. Produk pariwisata itu semua jenis jasa-jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan, dari mulai merencanakan sampai dia ketika hari H pelaksanaan sampai dia kembali lagi ke tempat asal. Dan tujuan utamanya supaya mempunyai kenangan ya. Kenangan itu tentunya harus yang baik. Kemudian
jenis produk wisata. Nah, jenis produk wisata itu yang pertama itu ada cruise tour. Contohnya apa? Masih ingat minggu kemarin? Iya, Gari? Tur kapal pesiar, Bu. Ya. Terus yang kedua itu ada eco tour, yang ketiga itu ada agro tour. Masih ingat contohnya agro tour? Ya, Piki? Petik buah apel di Malang. Ya, petik apel ya. Terus adventure tour? Contohnya? Rafting. Terus hot tour? Contohnya apa? Ya? Mandi kopi Jepang. Ya, mandi kopi di Jepang. Terus ada seaside tour, terus ada cultural tour. Contohnya apa coba? Dieng Festival Kota Jimbar. Ya, Dieng Festival. Nah, kebetulan Dieng Festival itu mau dilaksanakan di bulan Agustus ya, sekitar bulan Agustus. Terus yang terakhir itu ada MICE Tour. MICE Tour contohnya? Pameran. Ya, contohnya apa? Pameran ya. Kemudian selanjutnya komponen paket wisata yang tadi kalian sebutin. Dari mulai objek dan daya tarik wisata, tempat wisatanya kemana dan harganya berapa. Terus akomodasi dan fasilitasnya, jadi mau nginep di hotel apa dan harganya berapa itu harus tahu juga. Kemudian transportasi yang digunakannya apakah darat, udara, atau laut. Kemudian restorannya, kalian mau menggunakan restoran apa dan menunya apa yang mau dipesan. Dan yang terakhir itu ada entertainment, hiburannya. Apakah di paket wisata yang kalian buat itu ada untuk nonton hiburannya kayak pertunjukan lokalnya atau enggak gitu. Tapi itu opsional ya, sesuaikan dengan paketnya. Nah, ini yang lebih rincinya, kalau misalkan kalian menggunakan pesawat terbang, jangan lupa jadwal penerbangannya. Kemudian hotelnya, makanannya, akomodasi, transportasi, transfer service. Nah, ini ketika kalian menggunakan pesawat terbang atau kereta api, jangan lupa menggunakan jasa buat bawa barang, bawa porter ya. Itu pun dimasukkan harganya ke dalam hitungan paket wisata. Jadi bayar porter berapa itu harus dimasukkan, seperti itu ya. Kemudian tour guide fee-nya jangan lupa, tour guide-nya juga harus dibayar, itu harus dimasukkan juga. Kemudian entrance fee itu apa? Tiket masuk ya. Dan terakhir itu musik dan performance dance, itu termasuknya ke entertainment ya. Ada pertanyaan sampai situ? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya untuk mengingat kembali. Nah, yang terakhir itu ciri dari produk wisata. Yang pertama itu tidak dapat disimpan ya. Kenapa tidak dapat disimpan? Karena kita yang harus datang mengunjungi. Nggak bisa kita bawa ke rumah, itu nggak bisa ya. Terus yang kedua itu tidak dapat dipindahkan. Ya, sama kayak misalkan kalian pengen ke gedung naskah di Linggarjati, nggak mungkin gedung naskah karena kejauhan pengen dipindahin ke Caracas, ke dekat sekolah kita, nggak bisa ya. Tapi kalian harus ke gedung naskah. Terus yang ketiga tidak dapat dicicipi. Kalau makanan itu kan bisa di tester dulu. Kalau kalian itu nggak bisa, kalian harus datang ke tempatnya, kalian merasakan langsung pengalamannya, menarik atau enggak, sejuk atau tidak, baru bisa berkomentar kalau itu tempat wisata misalkan bagus gitu ya. Setelah kalian mendatangi, jadi sebelum kalian mendatangi tempat tersebut, kalian tidak akan bisa memberikan komentar gitu ya. Dan yang terakhir itu tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif, karena mungkin kata coba Ibu sekarang tanya, menurut Salwa rata-rata di sini tempat wisatanya yang udah pernah dikunjungi kemana? Kuningan aja, Kuningan. Gedung Naskah ya. Sekarang Ibu tanya, Gedung Naskah menurut Salwa gimana? Bagus. Ibu tanya menurut Rifa, Gedung Naskah menurut Rifa? Banyak sejarahnya sih. Banyak cerita sejarahnya. Menurut Jaki? Seru. Menurut Vita, Gedung Naskah itu apa? Menyenangkan ya ke sana ya. Menurut Naini, Gedung Naskah apa? Seru. Ada yang berkomentar lain? Rata-rata jawab seru, menyenangkan. Ada yang jawab monoton atau biasa aja Bu atau apa? Ada yang seperti itu berkomentarnya? Apa Deka komentarnya? Ada sejarahnya, tapi kalau buat view-nya biasa aja. Nah, karena tidak semua pendapat orang itu akan sama. Buktinya ini yang lain bilang seru, bilang menyenangkan, tapi kata Deka sejarahnya bagus Ibu, ceritanya, historinya, tapi pemandangannya biasa aja. Tapi ada yang bilang menyenangkan, bagus. Nah, itu makanya disebut tidak ada standar ukuran yang pasti, karena setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda ya.
Sekarang kita sebelum ke pelajaran inti kita mau berdiskusi. Kalian ice breaking dulu ya biar lebih semangat ya. Kalau ibu bilang kuncup, kalian tangannya ke atas gini. Ya. Kalau mekar gini. Ya. Bisa ya? Kita coba. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Nah, udah bisa. Sekarang ibu balik. Kalau ibu bilang kuncup, berarti kalian tangannya harus mekar. Kalau ibu bilang mekar, tangannya harus kuncup. Siap ya? Dibalik ya. Mekar. Gak usah disebutin kuncupnya, gak usah ya, gak usah disebutin. Dalam hati aja, mekar. Nah, Rifa salah ya, Rifa salah. Berarti yang salah gak jangan ikutan, berarti udah kalah ya. So, sekarang kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. 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 Nah, Jaki kalah. Jaki kalah. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Mekar. Ayo, Vicky udah salah di awal. Udah kebingungan. Sok, udah Vicky kalah berarti ya. Sok dimulai lagi. Mekar. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Ada yang salah lagi ya? Ada yang salah lagi ya? Oke. Ya, setelah tadi kita ice breaking, sekarang kita lanjut ya. Ini ada sebuah video yang akan ibu tayangkan. Nanti kalian dari video ini kalian lihat, kalian analisis di dalam video tersebut komponen produk wisatanya ada apa aja menurut kalian. Ya, kalian analisis ada komponen produk wisata apa aja yang ada di dalam video tersebut ya. Nah, ini videonya durasinya singkat ya, cuma 29 detik. Kira-kira butuh lihat lagi videonya? Lihat ya. Ibu kirimkan di WA grup kalian aja ya. Kalian analisis di handphone kalian. Sudah ada di WA grupnya? Coba bisa di-download dulu videonya. Udah ada yang berhasil download? Oh, udah ada. Udah ya, berhasil dibuka. Kira-kira udah bisa ketebak ada komponen apa aja di dalamnya? Sudah ya, sudah bisa ya. Sekarang ibu udah kirim link Mentimeter di WhatsApp grup kalian. Silakan diketik Mentimeternya dan diisi pertanyaannya. Boleh menjawab 1 atau boleh menjawab 2. Oh, udah ada yang jawab transportasi. Ada lagi? Bandara. Ada lagi? Sewa mobil PW. Hotel, rumah makan, bis. Ada lagi jawaban yang lain, komponen yang lain? Ada lagi komponen yang lain? Apalagi tuh? Masih sama, belum ada perbedaan jawabannya. Ada lagi jawaban yang lain? Bomb smoke, ada jawaban yang beda tuh 1. Ada lagi nggak jawabannya? Oh, masih jalan. Bandara, hotel masih paling tinggi.
Nah, masih jalan. Apa tuh yang beda? Makan siang, bis. Udah ya sepertinya ya. Di sini huruf yang paling gede yang mana? Hotel atau bandara? Bandara. Berarti di antara kalian banyak yang menjawab komponen produk wisata dari video yang kalian lihat itu komponennya salah satunya bandara ya. Jadi kita kan ke bandara itu ada harus bayar ya, persiswanya berapa ya. Nah, masih ada yang menjawab hotel, bis. Padahal yang paling penting ketika kita pergi, hal yang paling penting yang pertama komponennya apa dulu? Bisnya ya, atau transportasinya. Kemudian karena kita menginap kemarin di situnya menginap, berarti harus ada akomodasi ya, hotelnya. Setelah itu kita kunjungan industrinya itu ke bandara. Berarti emang poin penting dari komponen produk wisatanya itu bandara ya. Setelah itu kita di Jogja itu kan beberapa hari ya, 3 hari, 2 hari. Jadi butuh makan. Berarti ada rumah makan. Di situ ada yang menuliskan rinci, ada makan siang. Hanya menulis makan siang, tapi makan pagi, makan malamnya nggak disebutin ya. Jadi cuma makan siang aja, harusnya disebutin ya. Hanya disebutin terus. Nah, ini kita juga ke pembuatan ragina. Di situ juga harus ada kontribusinya kan, gitu ya. Terus kita juga tadi di video itu ada sewa mobil PW ya. Jadi di sini masuk sewa mobil PW-nya ya. Kira-kira udah jelas semuanya ya? Udah. Oke, tadi udah lihat videonya, kalian juga sudah menjawab di Mentimeter. Ini kan baru kalian lihatnya hanya sekilas ya, belum bener-bener di analisis gitu ya. Jadi sekarang Ibu minta kalian duduknya berkelompok seperti biasa sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada kinestetik, auditori, dan visual. Silakan membentuk kelompok 5 orang, 5 orang. Nah, udah ya, ini udah ada 4 kelompok ya, masing-masing 5 ya. Sudah lengkap semuanya ya? Sudah ya. Silakan dibuka videonya, dianalisis oleh kalian. Kira-kira lebih detail lagi ya. Kalau tadi kalian nyebutin hanya 1 atau 2, sekarang kalian harus bisa nyebutin di dalam video tersebut kira-kira komponen produk wisatanya itu apa saja. Ya, nanti ditulis oleh sekretaris kelompoknya. Silakan dianalisis videonya. Dianalisis videonya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya? berarti kita menganalisis lagi kan videonya, terus dicari tahu komponen-komponen apa aja, terus dirinciin lebih detail ya, Bu? Ya, jadi kalian tugasnya cuma menganalisis videonya, dirinciin lebih detail lagi komponen produk wisatanya itu apa aja yang ada di dalam video tersebut ya. Sudah jelas semuanya? Sudah. Sok, silahkan dianalisis videonya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ada kesulitan nggak? Videonya udah bisa ya ke-download ya? Ya, komponennya ada apa aja di video tersebut ya? Udah bisa kebuka videonya? Dianalisis ya, ada komponen apa aja di dalamnya. Udah bisa kebuka videonya? Udah berhasil ada yang keidentifikasi apa komponen apa yang paling terlihat di situ? Transportasinya ya, karena kita kan dari Kuningan ke Yogyakarta ya, itu udah pasti sewa transportasi. Udah ketemu komponennya apa yang kelihatan? Situnya ada bis, terus kita ke rumah makan juga. Kemana? Rumah makan. Rumah makan. Berarti rumah makan apa aja tuh? Hanya harus dirinci kan, Ibu minta? Oh iya. Iya kan? Berarti rumah makan buat makan apa? Buat makan siang. Siang. Ya, Hanya makan siang aja? Makan siang.
pagi Hmm. sama malam. Ya, malam. Malam. Terus ada lagi yang terlihat di videonya? Ke ini pembuatan rangginang sih situ. Ya, kelihatan ya. Silakan dianalisis ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Randu alas, sama randu alas kan sudah Oke, udah selesai menganalisisnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Barusan Ibu kirim di WhatsApp grup. Kalian mengisi LKPD dulu ya. Dari hasil diskusi kalian, nanti di situ ada beberapa soal yang harus kalian jawab di LKPD. Silakan dibuka Google Form-nya ya. Ada kesulitan dalam mengisi Google Form-nya? Dari hasil diskusi kalian semua ya itu ya. Sudah ya mengisi LKPD-nya ya, sudah selesai. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi tadi kalian menganalisis video. Ya, kita mulai dari kelompok satu dulu, siapa perwakilannya? Sok berdiri aja, berarti sampai berdiri. Ya, analisis dari kelompok 1. Sebentar Ibu sambil tulis ya. Jadi bisa kalian ini. Analisis dari kelompok kami tentang komponen-komponen dalam video adalah ada transportasi, hotel, bandara, makan pagi, makan siang, makan malam, sewa mobil PW, pembuatan rendang, memakan piring sewa, dan Sewa mobil PW, terus ke pembuatan rangginang ya. Pembuatan rangginang, terus apa lagi?
Rumah makan. Rumah makan, terus apa lagi? Bom. Ada lagi nggak yang belum Ibu tulis? Udah ya. Silakan kelompok 2 berarti sekarang. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Ya, sok silakan Saskia. Perwakilan dari perwakilan dari kelompok 2. Ya. Analisis menurut kelompok kami, analisis komponen yang tadi ada di video. Yang pertama itu ada bus atau bis. Ya. Kedua ada rumah makan. Kita kunjungan rumah makan pertama itu di Dadap Semilir. Rumah makan pagi, siang dan malam. Dan yang ketiga bandara. Dan di situ kita melihat ada pesawat yang sedang landing. Yang keempat ada pemadam kebakaran. Kita di sana di bandara kita mengunjungi pemadam kebakaran bandara tersebut. Ya. Di sana kita diberi edukasi untuk bagaimana caranya menyelamatkan penumpang yang terjadi kecelakaan pesawat. Selanjutnya kita mengunjungi VW Tour. Kita menyewa mobil VW Tour, mengunjungi pembuatan ranginang Buyatin. Setelah itu kita menuju ke edukasi peternakan lebah. Dan yang terakhir adalah Om Oblong. Setelah itu kita menuju ke lapangan Randu Alas. Di sana untuk bersuah foto. Selanjutnya kita menuju Semarang. Kita menujunya ke Kota Lama Semarang. Dan yang terakhir yaitu makan malam di Pringsewu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, siapa perwakilannya? Ya, Rido, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu menganalisis tentang komponen-komponen yang ada di video yang diberikan. Yang pertama yaitu ada bandara, VW Tour, hotel, transportasi, rumah makan Dadap Semilir, yang kedua dengan stop dan Pringsewu. Yang selanjutnya itu tempat pembuatan rangginang, bom smoke dan Randu Alas, oleh-oleh dan rumah oblong, dan yang terakhir yaitu Kota Lama Semarang. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, saya Salwa, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyebutkan analisis dari hasil kelompok 4 tentang video yang tadi sudah ditayangkan. Yang pertama itu ada transportasi, yang kedua ada akomodasi, terus ada sewa mobil VW, sarapan, makan siang, dan makan malam. Terus kita ke bandara, ke pembuatan ranginang, ke lapangan Randu Alas, kita sewa smoke bomb, terus ke Kota Lama Semarang. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Dan terakhir Kota Lama Semarang ya tadi ya. Hasil diskusi kelompok. Nah, ini sudah Ibu rangkum ya hasil diskusinya. Tadi kalian menyebutkan, terus Ibu menuliskan. Ternyata yang paling banyak menyebutkan komponen itu di kelompok 2 ya. Sebentar, Ibu naikin dulu ke atas ya. Kelompok 2 ini lengkap banget. Nah, coba ini semua yang kalian sebutin itu semuanya betul. Yang ada di video itu ini emang termasuk dari komponen produk wisatanya. Ini semua betul, tidak ada yang salah. Tapi mungkin ada yang kalian lupa ketika bis berhenti, berarti itu bayar apa?
Rest area, parkir. Nah itu kalian lupa, parkir itu nggak terpikirkan. Padahal di video, walaupun di video tersebut emang nggak ada mobil lagi parkir, tapi harusnya kalian mikir gitu. Ketika dari satu tempat ke tempat lainnya, itu berarti ada parkir. Nah kalian lupa ini, dari setiap kelompok tidak menyebutkan bayar parkir. Nah sekarang kejadiannya gini, kalau di paket wisata kalian lupa masukin komponen paket wisatanya satu aja, nanti yang nanggung siapa bayarnya? Rugi kan travelnya ya. Jadi hati-hati ketika kalian nanti membuat paket wisata, hati-hati ketika kalian menentukan komponennya, jangan sampai ada yang tertinggal. Walaupun sekecil apapun itu nggak boleh sampai tertinggal. Kalian jangan lupa parkir, P3K kalian juga tidak terpikirkan ya. Emang di video P3K emang tidak ada, tapi yang harusnya bisa terpikirkan tadi itu parkir. Terus kira-kira apa lagi yang nggak ketulis sama kalian? Di video ada foto kan? Ada poster, ada spanduk. Ada yang masuk dari situ? Gak ada, lupa. Masa spanduk gratis? Rugi lagi dong kita, keuntungannya jadi berkurang. Jadi hati-hati ya, komponen wisata itu gak boleh sampai ada yang terlewat atau tertinggal. Tapi semuanya kalian sudah bagus menganalisisnya, walaupun belum lengkap tapi hasilnya sudah maksimal. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi? Yang mau menyimpulkan siapa? Deka mau menyimpulkan? Silahkan berdiri Deka. Kesimpulannya dari kelompok 1, komponennya ada transportasi, bandara, hotel, sewa mobil PW, pembuatan ranginan, rumah makan, dan bom small. Di kelompok 2 itu lebih detail lagi, kayak disebutin nama rumah makannya, kayak rumah makan Dadap Semilir Ya. Terus Apa lagi coba yang beda di kelompok 2? Ada edukasi apa tuh? edukasi peternakan lebah, Terus apa lagi? sama itu Omah Obong, Ya. Randu Alas, sama Kota Semarang, makan malam di Pring Sewu. Ya, kelompok Di 3 kelompok 3 bedanya apa dengan kelompok lain? bedanya hampir sama sih kayak yang kelompok 1, cuman ada bedanya? itunya apa? Pusat oleh-oleh sama nyebutin rumah makan Dadap Semilir. Di kelompok 4 Kelompok 4 yang beda apa? yang beda hampir sama sih Sama kayak ya? yang kelompok 2. Ya, tapi yang paling lengkap di sini kelompok 2 ya. Sok tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita udah berdiskusi ya. Sekarang udah ada di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini kita dapat apa aja? Silahkan, Sawa berdiri ya. Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini tentang produk wisata adalah semua jenis jasa-jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan, mulai dari perencanaan sampai dengan keberangkatan dan kembali lagi ke tempat asal dengan membawa kesan yang menyenangkan. Ya, jadi produk wisata itu jasa-jasa pelayanan dari mulai perencanaan, keberangkatan, dan kembali lagi ke tempat asal, dan harus meninggalkan kesan yang menyenangkan ya. Ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk Salwa. Selanjutnya, sok Saskia. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini yang tadi itu komponen produk wisata, Ya, itu ada transportasi, akomodasi, makan, ya, selanjutnya ada guide fee, ya, lalu hiburan, tiket masuk, setelah itu objek wisata. ya. Jadi komponen produk wisata ada transportasi, akomodasi, makan gitu ya, tiket wisata, hiburan, dan lain-lain ya. Itu semua komponen produk wisata ya. Tepuk tangan untuk Saskia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba Ibu pengen melakukan refleksi dulu ya. Coba buka link Mentimeter lagi yang tadi yang Ibu kirim ke kalian. Link Mentimeternya sudah dibuka. Nah, sebentar ya. Nah, silahkan diisi. Udah muncul?
Belum ada yang memberikan jawaban? Satu aja ya. Belum ada yang ngasih jawaban? Ada yang udah disubmit? Nah, kan baru muncul. Ada lagi? Baru 8 dari 20 orang, 12 orang lagi yang belum menjawab. Nge-lag sinyalnya berarti ya kalau nge-lag. Nah ini kendalanya kalau kita menggunakan teknologi, kadang internetnya setiap siswa itu providernya kan beda-beda ya. Udah semuanya? Apa tuh? Menambah wawasan, ada yang jawab JOS. Apa tuh JOS? Terus luar biasa, seru, menambah wawasan baru. Happy Kiowo apa Happy Kiowo? Apa tuh? Udah semua ya, 20 orang ya. Nah, ini berarti refleksinya yang paling banyak itu kalian menyebutkan menyenangkan ya. Alhamdulillah kalau begitu, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan nanti di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang menghitung paket wisata. Minggu sekarang kan kalian udah mengerti nih komponennya apa aja. Nah, nanti minggu depan masuk ke menghitungnya. Ya, nanti kalian akan mempelajari tentang variable cost dan fixed cost ya, menghitung paket wisata. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum diakhiri, siapa yang mau memimpin doa? Silakan Ridho. Sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran sekarang, baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.